Mohon menunggu bersabar sebentar ya. Ini dia pembicaranya sudah mulai standby. Siap-siap. Hari ini kita akan bicara tentang ekoenzim ya. Kita panggil pembicara kita. Dengan Ibu Yvonne ya. Aslinya dari Siantar. Hai. Halo, ini dia pembicara kita. Selamat bergabung Ibu Yvonne. Terima kasih sudah mau join di sini. Iya. Suaranya kedengeran? Semua? Jelas? Oke, saya perkenalkan dulu pembicara kita hari ini adalah Ibu Yvonne. Beliau sangat terkenal sekali ya karena seluruh Indonesia sudah dikunjungi ya Bu Yvonne ya. Sudah jalan-jalan sebagai pengabdi alam dan juga luar negeri ya. Kemudian beliau juga punya 2 anak, vegan juga. Iya, vegan. Kemudian sebagai pengolah sampah dan limbah, pemasangan energi alternatif terbarui, kemudian bergerak di bidang pertanian organik. Waduh, wanita super ini ya. Perempuan jarang banget loh mau kerja di bidang itu ya Bu ya, betul nggak? Nanam-nanam sama nyangkul ya. Ya, kemudian beliau juga sangat mengedukasi masyarakat tentang dampak lingkungan. Nah, jadi sebagai konsultan ekoenzim juga ya Bu ya. Ya, bantu-bantu lah kalau ada yang mau tanya-tanya, saya bantu jawab. Iya. Nah, lalu yang satu lagi yang lagi ngetren juga nih permaculture ya Bu ya. Jadi termasuk sebagai project design permakultur, pengajar, penanam dan juga sebagai konsultan. Wah. Ini bukan wanita biasa loh. Dan yang terakhir mungkin yang terbaru itu tentang pengembangan probiotik ya Bu ya. Iya, probiotik mikrob. Oke, tapi topik hari ini kita akan bicara banyak tentang ekoenzim. Ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya. Sepintas mengenai ekoenzim yang mungkin paling banyak didengar adalah tentang sampah organik yang ada di dalam rumah kita. Lanjutnya akan kita minta Ibu Yvonne untuk bicara apa sih pengertian dari ekoenzim itu sendiri. Terima kasih Bu, silakan waktu dan tempat. Ya, makasih. Untuk ekoenzim sendiri, ini sebenarnya ditemukan oleh Dr. Rosukon di Thailand. Nah, jadi Dr. Rosukon sendiri dari awal juga ingin mengolah sampah dapur kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kan Dr. Rosukon sendiri ada sejarah suaminya sakit dan sebagainya. Jadi ternyata obatnya itu ditemukan di dapur kita sendiri. Dan ajaibnya itu adalah dari sisa-sisa dapur yang selama ini kita anggap sebagai sampah. Nah, jadi ekoenzim ini sendiri juga dikenal dengan namanya garbage enzyme karena terbuat dari sampah. Sudah dari 30 tahun yang lalu. Jadi di banyak negara juga mereka sudah mulai buat. Nah, pembuatannya ini sangat mudah. Kita ini mengumpulkan sampah yang ada di dapur sehari-hari. Hanya perlu syaratnya adalah dia tidak bisa nasi. Kalau nasi sisa gitu kita nggak bisa pakai. Tidak bisa seperti bahan yang difermentasi seperti tempe gitu. Itu kita nggak bisa campur ya. Jadi hanya sayur dan buah ya, Bu? Ya, sayur, batang sayur, akar sayur, buah, kulitnya, bijinya. Mau yang segar atau busuk, itu masih bisa. Oh, yang busuk juga boleh ya? Yang juga boleh. Yang penting dia tidak kena minyak ya. Dengan sampah yang Nah, kalau kita buang biasanya sampah itu ke TPA. Padahal sampah itu bisa kita kelola. Sebagian besar sampah kita di atas 30% rata-rata sampah kita itu adalah sampah organik. Jadi daripada kita buang ke TPA, lebih baik kita olah.
Oke. Nah, itu caranya tuh, ada gambarnya bisa dilihat. lagi Bu. Bisa dilihat. Oke. Halo. Sambil Apa bicara kembali Bu ya? barangkali biar Kembali ya. ya. Tadi Tadi putus-putus. Iya. Ya, nggak apa-apa. Coba dilanjutkan lagi. Jadi Ya, tadi jadi kembali ke perbandingannya- ekoenzim bahwa sampah dapur ya Bu, Ya, sayur dan buah. perbandingannya Perbandingannya sayur dan buah. sayur dan buah. Untuk lebih gampang mengingat Lebih gampang urutannya juga, mengingat urutannya juga, maka perbandingannya 10 maka perbandingannya 1 3. 10-1-3. Karena kita akan masukkan 10, 10 1, bagian 3. air 10 duluan. bagian air Ya. duluan. Ya. Lalu kita masukkan Lalu satu kita masukkan bagian itu satu gula. bagian itu gula. Nah, gula ini Satu bagian pakailah gula. Ini pakailah gula hitam. Gula molase, Gula molase, bubuk cair, gula aren. gula aren. Yang penting Yang penting jangan pakai gula jangan putih. pakai gula putih. Ya. Ya. Lalu Gula tiga aren ya. bagiannya Lalu lagi itu 3 ada bagiannya sampah. lagi itu ada Ya, sampah. gula aren boleh. Ya, gula aren boleh. Gula sealami Gula mungkin lebih sealami bagus. mungkin lebih bagus. Ya. Nah, jadi Ya. yang 3 bagian Jadi yang lagi 3 bagian itu lagi adalah itu sampah adalah dapur kita. sampah dapur kita. Jadi 10 Jadi 1 10 3. 1 3. Ya. Ya. 10-nya Oke. untuk air, 1-nya untuk gula, 3-nya untuk sampah. Nah, contohnya Iya. Bu, Nah, kasih iya. yang paling kecil Nah. dulu deh. Kenapa? Kenapa? Kasih contoh yang paling kecil, misalnya botol aqua, maka 10 1 3-nya itu seperti Oh. apa? Oh, Kalau kita pakai botol kalau atau kita pakai botol atau wadah botol aqua wadah aqua atau wadah yang lain lah ya. atau wadah yang lain lah ya. Pastikan Pastikan ada space untuk ada gasnya, space ada ruang untuk tugasnya gasnya, ada ruang 20%. tugasnya 20%. Misalnya kita pakai botol Misalnya kita aqua pakai botol aqua atau botol atau bekas botol lah yang bekas 1,5 lah yang liter itu, 1,5 liter itu, kita nggak bisa isi kita nggak bisa penuh. isi penuh. Paling kita pakai sekitar Paling kita 1 pakai liter lah sekitar misalnya. 1 liter lah misalnya. Kalau 1 liter, Kalau 1 liter itu tuh kalau bisa itu totalnya kalau ya. bisa Jadi jangan totalnya ya. airnya Jadi satu. jangan Kalau airnya airnya 1 satu. Kalau liter, airnya 1 liter, gulanya udah 100 gulanya udah 100 gram, 100 gram, sampahnya 300 gram, sampahnya itu udah penuh 300 banget gram itu. itu udah penuh banget itu. Iya kan? Jadi Iya sisanya kan? tinggal Jadi sedikit sisanya itu tinggal akan sedikit bahaya itu akan banget. bahaya banget. Karena dalam proses Karena dalam proses fermentasinya fermentasinya akan menghasilkan gas. menghasilkan gas. Dan ini Dan prosesnya ini anaerob prosesnya ya, jadi anaerob harus ya, jadi ditutup harus rapat. ditutup rapat. Hanya di bulan Hanya di bulan pertama, pertama, sekali-sekali itu setiap sekali-sekali hari itu kita setiap hari buka. kita buka. Gitu ya. Gitu ya. Jadi saya sih Jadi saya sarankan sih sarankan tidak tidak dibuat dengan botol. botol. Hmm, Botol ini yang contoh aqua. yang Kalau botol yang aqua paling ya. mulai yang terkecil nih Bu, 1 liter Ya, punya. boleh. Ya boleh. Ya. 500 Dan itu dipakainya Itu mili dipakainya air. kan nggak penuh. Ya. 500 mili air, kemudian 150 gram untuk yang sampah sayuran buah yang saya pakai di sini buah, kemudian 50 gramnya yang gula merah Oke. pakai molase. Jadi Ya, 50, ya. 150 dan 500. Botolnya Ya, sendiri 1 liter. Ya. Ya. Benar, kalau terlanjur penuh tadi sudah ada yang lebih besar. Ya. Ada bunyi gasnya sedikit. Bunyi gas sedikit ya. Kalau mau botol bekas kan Botol bekas kan kita bagi. Jadi kita 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 taruh di taruh sini. di sini. Nah, Hasilnya ini 20 hari kita akan dapat ini
Kalau yang ini kebetulan saya jadi Agak warnanya putus-putus suaranya ya, Bu. Kurang jelas ya. halo. Ini ya. Ya, lebih jelas. Ya. Oke, jadi yang ini warnanya memang agak hitam. Kalau pakai gula aren, dia lebih cerah warnanya, lebih agak terang. Mm-mm. Oke. Nah, jadi saya kalau buat awal jangan pakai bahaya bisa untuk suaranya masih gema ya. Kontak. Coba saya cek koneksi ya. Mohon bersabar ya teman-teman. Tapi terima kasih antusiasnya. Kembali lagi sambil menunggu Ibu Ivon, apakah bisa mendengar saya? Kemarin saya mencoba membuat dari botol 1 liter. Ya, sambil menunggu Ibu Ivon, sambil saya menceritakan pengalaman saya kemarin membuat ini 1 liter. Oke, Ibu Ivon, sudah coba lagi suaranya? Testing. Masih Oke. Tadi pakai earphone, sekarang enggak ya? Kita coba ya. Apakah kalau tidak pakai earphone bergema tidak? Kalau suara saya enggak gema kali ya? Kalau memang sudah kepenuh, pindahin aja. Kalau enggak bisa dia meletup, nggak jadi hasilnya. Oke. Ya. Jadi olah kita 10, 1, 3. 10, 1, 3. Lalu kasih space untuk udara ya, Bu? Ya. Kalau wadahnya tidak tertutup rapat, wadah saya keluar ya, siapa tahu di luar saya keluar ya. Nah, Ibu Ivon akan berbagi pengalaman langsung di live dengan di tempat perkebunannya ya, perkebunan ekoenzimnya. Terima kasih Bu Ivon. Nggak tertutup rapat, nggak bagus. Ini coba saya kasih lihat sayurnya udah hilang kemarin. Suaranya Bu Ivon masih putus-putus, nggak jelas katanya. Nah, ini kita kunci supaya bisa tertutup rapat. Ya. Oh, jadi harus tutup rapat ya? Ya. Atau misalnya kita ada wadah, kita bisa pakai juga. Oke, jadi sampahnya ini boleh. Tadi saya banding 1:3. Jadi ketika tidak bisa langsung kita penuhi. Maka kita bisa cicil masukkan ya. Nah, 3 bagiannya misalnya dapat 1 bagian. Apa besok kita buka? Ya, besok kita buka sampai 3 bagian itu. Nah, kalau sudah 3 bagian itu fermentasi. Oke. Nah, jadi kita taruh di kulkas juga sampai 3 bagian. Baru itu dianggap ya. Kalau saya menanam di rata-rata pakai barang kayak gini top dari peti buangan atau dari kaleng-kaleng bekas lah.
Intinya ya kita manfaatkan sampah kita, olah sampah kita. Begitu. Ada pertanyaan? Suaranya bergema dan kurang jelas, Bu, katanya putus-putus. Sekarang mudah-mudahan stay di tempat. Tadi sudah memperlihatkan toples-toplesnya dan juga drumnya yang besar-besar itu, bikinnya udah yang lebih super ya dibanding punya saya yang udah cuman mungil-mungil, ya kan, teman-teman? Ya, kurang lebih 32 botol yang saya punya dari hasil botol-botolnya tetangga yang saya mintain, lalu saya coba buat. Karena kalau mau beli lagi jerigen dan drum yang besar-besar mungkin nggak dulu sekarang ya. Bingung juga naruhnya di mana kali ya Bu ya. Nah, tapi minimal dari semangatnya Bu Ivon yang kita lihat tadi, wah sampai sebesar apa, sebanyak itu, berarti memang kepakainya banyak ya? Sampai sebanyak itu ya Bu? Pakainya rata-rata saya setiap hari masak. Ya. Itu Ya, adalah, karena vegan juga ya Bu ya, banyak sayur dan buah pasti ya? ya. Tutup nggak perlu dilapis. Nah, tutupnya tidak perlu dilapis. Ini simple, nggak usah pakai kain. Ini juga nggak usah pakai kain kan? Gitu. Jadi mulai dari hal-hal mudah itu, olah sampah kita. Kalau misalnya kita petukang, biasanya yang lebih banyak terbuang itu batang. Nah, sekarang bisa olah. Nah, jadi campurannya itu saja kan ada yang bilang baunya seperti apa dan bagaimana supaya lebih wangi gitu loh Bu. Punya saya sih bau wangi jeruk karena isinya nanas, jeruk dan pepaya. Benar. Kalau memang ini harus ada campuran buah. Iya. Tapi sebenarnya sih saya Bu, ada pertanyaan tuh Bu. Sambil menunggu sinyal lagi. Pertama kali saya membuat dengan gula Jawa biasa, warnanya aja coklat muda. Tapi yang berikutnya saya pakai gula molase, dia warnanya lebih hitam. Nah, itu ada pertanyaan Bu, apakah sinyal sudah kembali ke Ibu? udah belum tes. Coba dijawab Bu, saya dengar suaranya. Jadi molase yang paling bagus ya. Paling bagus sih kalau gizinya molase ini kan sebenarnya. Kalau memang ada yang kering. Tapi yang kering tuh biasanya itu bisa masak. Ya karena zat besinya itu lebih tinggi daripada telur. Jadi kalau saya dapat molase hitam bulat yang bisa saya makan, lebih baik saya makan. Karena gizinya akan lebih baik. Nah, kalau saya biasa pakai karena molase cair itu sudah tidak ada rasanya. Ya, molase cair tidak ada rasa. Jadi molase cair tapi nggak ada rasa manis ya Bu? Molase cair tidak ada rasa manis sih, cuma wangi kayak kecap manis saja. Ya. Suaranya kurang jelas ya Bu, sayang banget. Apa bisa dibantu diketik barangkali? Ibu Ivon terdengar nggak dengan suara saya? Saya earphone dulu ya. Ya, coba ya. Earphone ada di itu deh. Ya, mohon maaf. Mohon menunggu lagi. Sambil menunggu, saya akan mengulang bahwa topik kita adalah tentang ekoenzim yang mana merupakan campuran dari sampah-sampah dapur kita yang kita gunakan, contohnya sayur ataupun buah yang belum dimasak, ya, yang tidak kena minyak, ya, yang busuk juga boleh, lalu dicampur dengan gula merah,
dan dicampur dengan air dan kita fermentasikan selama 3 bulan. Tapi tiap hari harus dibuka tutupnya selama 1 bulan pertama. Ya, dari ruang yang ada ini, karena harus ada berikan ruang, kita akan buka tiap hari, kita buang gasnya sebentar, lalu tutup kembali. Iya, Itu saja. itu di bulan Ya, pertama. Di bulan pertama. Ya, nah suaranya Ibu lebih jelas nih. Udah Coba lebih lagi, bagus Bu. ya. Jadi tadi molase bagaimana? Oke. Ini ada yang tanya juga, kulit telur boleh dicampur nggak? Tidak, kulit telur jangan dicampur. Kulit telur dijemur, ditumbuk aja. Itu jadi kalsium buat tanaman kita, langsung boleh ditabur di atas tanah. Nah, kalau bawang-bawangan, kulit petai boleh nggak? Boleh, kulit durian juga boleh. Ya. Biji durian, kulit durian juga boleh. Wah, nggak cukup kalau masuk ke sini, Bu. Harus drum yang tadi ya, langsung cemplung. Iya. Gitu. Waktu fermentasi 3 bulan itu adalah minimal time. Ya, jadi nggak boleh prematur ya. Kalau lebih bulan boleh. Nah, yang ada yang bilang juga mau wangi pakai apa? Kalau saya sih prinsipnya sih sampah apa yang saya hasilkan itu yang saya pakai. Ya kan? Jadi kalau saya lagi makan nanas, jeruk, mangga, itu ya saya kasih kulitnya ke ekoenzimnya. Gitu. Jadi enggak Sebagai pengabdi alam, tadi suaranya sempat terputus ya Bu, jadi saya mengenalkan kembali kepada teman-teman yang baru join. Nah ini ada yang tanya juga, kalau pakai truk itu setiap hari masukin sampahnya ya? Ya, kalau misalnya sampah kita belum 3 bagian. Halo? Diulang Bu. Ya, kalau sampah kita belum 3 bagian, maka boleh dimasukin sampai 3 bagian itu terpenuhi. Lalu baru kita hitung itu adalah fermentasi hari pertama. Ya, itu adalah fermentasi hari pertama ya. Kulit manggis bisa dimasukin. Seberapa busuk yang bisa kita campur ya? Saya pernah bikin yang sudah jamuran, sudah lembek, sudah berair. Itu saya masukin juga masih jadi sih. Oke, terus apa lagi ya? Coba lihat, kadang-kadang di dalamnya sudah ada telur ulat. Kalau yang busuk-busuk ini, hati-hati sudah ada telur ulat ya. Apa Bu? Terputus tadi? Halo, testing. Masih putus ya? Putus-putus lagi. Tes. Kalau tes ya bagus. Tapi kalau pas bicara kok sempat putus nyambung ya? Halo? Ya. Halo ya. Ya. Nah ya, berarti yang kalau yang tadi buahnya terbusuk, itu hati-hati aja biasanya. Di dalamnya sudah ada telur ulat. Jadi nanti kalau ekoenzim bulat, kalau ekoenzimnya terulat,
Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saat panen disaring aja. Jadi di larutannya itu ternyata ada ulatnya, disaring dulu gitu ya Bu? Iya. Buat ulang gitu Bu? Masalah. Nggak usah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Ya. Ulatnya boleh diangkat. Atau panen diangkat. Ya, kalau saya biasanya kalau ada ulatnya, karena saya pakai bahan bumbu busukan, itu pas panen baru saya saring sama-sama semuanya. Biasanya ulatnya itu udah gendut-gendut. Udah subur mereka. Oh gitu ya. Jadi ada kemarin pengalaman teman yang ada ulatnya sampai dibuang Bu jadinya. Sayang banget ya. Karena takut. Karena takut. Ya. Sebenarnya ekoenzim itu kita bisa cek dari aromanya. Kalau aromanya masih bisa terima. Ya, misalnya bau asin, bau gimana lah gitu. Tapi bukan bau busuk yang menyengat. Itu masih berproses, masih oke. Kalau baunya benar. Kalau baunya seperti cuka apel masih oke gitu ya, sedikit cuka-cuka gitu. Tapi kalau bau kayak bau WC itu yang jangan ya Bu ya. Iya, kalau udah bau busuk banget itu jangan. Itu ditambahin aja gulanya lagi satu bagian. Maaf terputus lagi sambil tadi ada pertanyaan soal jamur Bu. Bisa terjadi gula yang kita beli Maaf Ibu, suaranya sempat hilang lagi. Tadi ada pertanyaan soal apakah boleh memasukkan jamur kuping, jamur mushroom yang gitu, champignon atau apa? Bu, belum terdengar suaranya Bu. Sudah. Coba kalau jamur tadi bagaimana Ibu? Tolong stay ya. Oke, jamur tidak boleh ya. Jamur tidak boleh. Tambah gagal itu. Oke, ada yang tanya juga. Cara hitung perbandingannya bagaimana? Perbandingannya tadi 10 1/3. Ya, 10-nya air, 1-nya gula, 3-nya sampah kita. Nah, itu dihitungnya perbandingannya. Saya sarankan pakai satuannya kilogram atau pakai gram. Ya. Jadi jangan nanti perbandingannya airnya pakai liter. Lalu gulanya pakai kilo. Sampahnya pakai kilo gitu kan. Ya, kalau bisa semuanya satu satuan. Oke, kalau apalagi ya tadi pertanyaan kalau dimasukkan katanya kalau sampah yang ditambahkan. Berarti sampah yang baru ditambahkan hari itu kita hitung hari pertama fermentasi. Oke. Ini maaf kalau suaranya agak bergema ya. Jangan lupa labelnya supaya nggak lupa ya Bu ya. Tuliskan kita bisa labelin tanggal buat, lalu dihitung 90 hari dari tanggal ini. Itu akan jadi tanggal panen. Lalu sekarang boleh bicara soal manfaatnya nih Bu. Oke, manfaatnya ekoenzim. Banyak, saya sendiri sikat gigi pakai ekoenzim.
Wow, ekstrim. Iya. Saya udah nggak pakai odol lagi. odol lagi. Sikat gigi pakai koenzim. Ah, Biasanya saya basahin apa toothbrush saya, langsung pakai koenzimnya. Gitu. oh, jadi Jadi kering-kering. Ya kering-kering sebaiknya boleh dicemplungin ke ekoenzim. Kalau saya sudah ada botolnya kan. Jadi saya tetesin ke sikat gigi saya yang kering itu. Saya langsung pakai untuk sikat gigi. Nah itu pengalaman saya. Sebelum pakai ekoenzim gigi saya pernah sakit. Lalu setelah itu sakitnya berkurang hilang. Tapi saya menyadari gigi saya kayak bolong nih gitu kan. Udah bolong gitu. Ya maklum gitu Pak. Jadi saya ke dokter gigi. Kebetulan masih kenalan lah gitu kan. Pas di Jogja. Jadi ternyata teman saya itu dokter gigi. Jadi saya bilang, dia periksa gigi saya gitu. Dan ternyata memang dia bilang gigi saya ini udah rusak. Sampai syaraf giginya itu sudah mati istilahnya. Tapi ketika dia bersihkan, dia tidak menemukan ada kotoran dan tidak bau busuk. Dia bilang ini aneh banget. oh ya? Biasanya gigi yang mati atau syaraf mati, pertama selain muka saya akan sangat membengkak, giginya itu akan busuk banget. Tapi itu tidak terjadi ketika saya sikat gigi pakai ekoenzim. Sudah berapa lama, Bu? Waktu kalau dari sekarang saya mulai sikat gigi pakai ekoenzim dari Agustus tahun lalu kayaknya. Wah. Jadi Desember saya ke dokter gigi. Agustus sudah mulai pakai ekoenzim. Sakit gigi udah nggak ada lagi. Desember saya baru ke dokter gigi. Coba lihat giginya putih nggak, Bu? Putih lah ya, segitu ya, Bu. Ya, giginya juga bisa jadi putih kok. Jadi ya, saya salah satunya ekoenzim saya pakai sikat gigi. Ya, terus kalau saya keluar, saya juga bisa pakai disinfektan. Ya, bisa saya campur ekoenzimnya 1:1000 untuk disinfektan. Atau saya langsung pakai aja murni gosok-gosok ke tangan. Seperti itu. Oh, sebagai Ya, sikat giginya langsung. Ya, sikat giginya langsung tadi pakai ekoenzimnya ya. Oke. Nggak pakai Terus odol lagi ya, Bu? enggak, saya nggak pakai odol. Memang awal rasanya asam sekali. Tapi jangan ditelan ya. Oh ya. Terus saya pakai untuk campuran cuci baju. Jadi kalau baju saya kasih deterjen, kasih saya tuangin ekoenzim sebanyak saya kasih deterjen. Jadi 1:1. Iya. Nah kalau cuci piring juga saya campur 1:1. Ya, mau sampo, mandi itu semua boleh campur 1:1. Ada iklan motor lewat. Tapi kalau sampo sendiri sih saya karena sudah mandi keramas sudah jarang pakai sabun ya. Pakai air alami aja. Ya karena sampo itu kan banyak kimianya. Kalau kita campur ekoenzim sih lebih baik sih, dia akan menetralisir. Gitu. Terus saya juga bisa juga pakai untuk siram tanaman. 1:1000. Ya, satunya ekoenzim, 1000-nya air. Tuh, jadi itu buat siram, tapi jangan setiap hari karena ekoenzim sifatnya agak panas. Boleh seminggu 2 kali lah siram. Gitu. Terus kalau luka bakar itu yang paling cepat juga. Jadi di dapur selalu ada ekoenzim. Kalau saya keciprat minyak, itu biasanya saya langsung siram pakai ekoenzim. Dulu saya pakai lidah buaya lah, pakai odol lah. Nah, karena sekarang udah nggak punya odol, nggak bisa pakai odol kan.
Tapi sekarang pakai tadi koenzim. hematnya banyak ya Bu ya. Untuk ngepel juga ya, banyak teman-teman juga yang Untuk ngepel bilang. juga. Nah, itu juga kalau untuk ngepel menghilangkan semut, serangga, gitu. Ya. Mandi nggak pakai sabun, pakai air alami. Ya mandi pakai air. Udah kita gosok-gosok aja. Kenapa badan kita memproduksi banyak minyak sehingga kita harus pakai sabun? Karena ketika kita pakai sabun kita menghilangkan minyak di tubuh. Tubuh kita memproduksi lebih banyak minyak. Jadi ini adalah never ending story. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan apa ya? Kayaknya ada yang kelewat. Sabun pakai air alami minyak, bagaimana maksudnya? Maksudnya gimana Dok? Ini Dokter Monica. Ya udah saya jawab yang pakai air doang. Cairannya agak kental, sudah 9 hari tidak berbau cairannya. Ya oke sih itu. Yang penting nggak bau busuk aja. Setelah minimal 90 hari kemudian kita panen EE. Setelah itu sisa endapannya bisa difermentasi lagi. Bisa. Kalau mau bisa dijadikan campuran untuk bahan berikutnya. Atau di blender siram ke kampus, ke parit. Oke. Ada lagi nggak ya ketinggalan pertanyaannya? Oke. Jadi kurang lebih koenzim sih kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari sih. Terutama ya buat ngepel. Biasanya kalau ngepel kita pakai cairan kimia itu yang banyak wangi-wanginya. Nah, kita campur satu ember pel kita dengan satu botol minuman kemasan lah. Kita tuangin. Ya udah pakai itu aja mau campur apa lagi untuk ngepel. Nah, kalau sabunan sih mungkin kalau kotor banget itu ya bisa juga sih pakai air ekoenzim. Biasanya saya ekoenzimnya itu juga campurnya ke air. Kayak iklan apa disinfektan yang campur air gitu. Saya pakai Perbandingannya sedikit sekali ya kan Bu ya. Jadi yang teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail nanti bisa langsung message ke Instagramnya langsung dengan Ibu Ivon boleh atau dengan saya untuk lebih detailnya ya Bu ya. Karena pemanfaatannya banyak banget. Jadi satu botol ini aja, ini yang sudah sudah panen ini bisa jadi berapa? Ini kalau nggak salah ada 500 mili ya. Itu bisa jadi berapa botol nih Bu kalau ibaratnya perbandingannya 1:1000 saja ya. Benar. Jadi bisa banyak banget yang bisa kita pakai. Ya, 1 mili saja dipakai dicampur dengan air yang 1 liter ya Bu ya. Iya benar. Ya, 1 mili jadi 1 liter. Ekoenzim bisa menghitamkan rambut putih nggak Bu? Wah, saya juga mau ya. Rambut putih itu dari pola makan. Kalau kita makannya junk food, gorengan, rambutnya putih. Kalau banyak pikiran, ya rambut saya masih hitam ya. Kemarin tuh banyak putihnya cuma makannya berantakan soalnya. Bisa dikomersilkan tidak ya? Kalau sendiri dari penggagasnya lah ya, dari dokter Supon sendiri, dia tidak mengkomersilkan. Jadi saya selalu berpatok pada penemu atau inventornya. Kalau dia amanatnya tidak untuk dikomersilkan, maka saya tidak komersilkan. Dan saya sarankan juga kita tidak komersilkan. Tapi ya kita bantu ajarkan ke lebih banyak orang. Nah, kecuali kalau memang tetangganya nih males banget buat kan. Ya kalau dia mau beli minimal menggantikan biaya kita beli gula lah. Gitu kan. Jadi jangan sampai juga yang mau berbagi kebaikan malah merugi.
Gitu. Sebenarnya jadi ajaran kalau untuk sampah dapur sendiri kan sebenarnya gampang ya Bu sebenarnya ya, dan tinggal nambah beli gula aja sih. Padahal Iya. mulainya pun jirigen pun tidak harus beli. Ibaratnya kita bisa mulai dari botol-botol yang ada ya kan. Ya memang Nah, tinggal nambah gula. kalau misalnya kayak saya tuh kalau beli barang pasti mau yang size-nya besar. Kenapa? Karena itu akan mengurangi kemasan. Kalau saya beli yang kecil-kecil, itu berapa banyak kemasannya kan? Iya. Jadi saya selalu beli size besar. Nah, di rumah saya masih makan gorengan. Tapi saya gorengnya pakai minyak kelapa. Saya nggak goreng pakai minyak kelapa sawit. Karena minyak kelapa itu bisa di digest sama tubuh kita. Jadi saya biasa beli minyak itu bisa 5 liter sekali. Nah, derijennya saya buat ekoenzim. Jadi ada yang terbuang, ada yang sia-sia. Betul juga Bu, masukannya terima kasih. Ya, nggak usah beli derijen, beli minyak. Kita masak minyaknya. Nah, udah derijennya buat ekoenzim. Ada teman-teman yang beli toples bekas dari toko kue katanya Bu, yang ada mayones ataupun dari mentega gitu kan, cukup besar ya. Iya. Mereka ada yang pakai itu juga sih. Kalau bekas minyak itu sebaiknya kalau ada ekoenzim ya sebelumnya itu direndam dulu sama air, dicampur ekoenzim 1 tutup botol. Setelah kita cuci bersih ya. Oh iya. Kita kasih air penuh. Kita kasih 1 tutup botol ekoenzim. Nah, terus kita diemin aja 24 jam. Besok baru kita pakai. Iya, gitu. Oke, terus jangan pakai wadah bekas kaleng cat. Ya, kalau yang dari fiber atau plastik masih oke. Jadi kaleng nggak boleh ya Bu? Kaleng jangan. Kaca juga ya, botol kaca juga jangan ya. Botol kaca jangan karena gasnya sangat kuat. Bahkan setelah panen pun masih bisa menghasilkan gas. Oke. Kalau setelah panen Bu, apakah boleh padat-padat ini atau tetap harus ada ruang? Kalau panen boleh padat-padat. Tapi dia biasanya di bulan keempat lah ya. Kan kita panen bulan ketiga. Itu masih bisa membuat botol kita kempot. Aliasnya masih bergas. Jadi kita bisa rilis gasnya. Oke, jadi kalau yang baru join tadi kita lagi bahas ekoenzim dengan perbandingan resepnya 10-1-3. Karena itu urutan yang harus dimasukin dulu. 10 adalah air, 1-nya itu gula, 3-nya itu sampah. Ya, dan kita sisakan 20% untuk gas. Jadi wadah jangan dibikin penuh-penuh. Atau sebenarnya ada cara gampang sih, mungkin saya bisa tunjukkan juga. Ya, saya cari bahannya. Oke, misalnya kita ada wadah tertentu. Saya cari. Pakai botol air aja lah contohnya ya. Ya Bu. Oke. Kita misalnya punya wadah ini. Ya, botol air. Oke. Ini banyak kardus karena saya baru pindah. Nah, jadi tingginya si botol ini kita ukur dengan kertas. Oke. Kita nanti potong kertasnya setinggi wadah kita. Ini kita prakarya dulu. Oke. Nah, kurang lebih gini ya, kertasnya kita ukur setinggi wadah kita. Kita potong ini kertas kita potong. Ketika kita sudah dapat kertas
yang setinggi wadah kita, kita lipat 4 kali. Kita lipat 4 kali ya. Kita akan lipat pakai satu ulang untuk pasnya. Ini adalah 1, 2, 3, 4 kali. Nah, setelah lipat 4 kali kita tekan supaya kita mendapatkan garis yang jelas. Kita buka. Kita akan mendapatkan 16 bagian. Oke? 16 bagian itu 10 bagian itu kita isi air. 1 bagian kita isi gula. Kita masukin gula. Lalu 3 bagian kita isi sampah. 3 bagian kita isi sampah kan? Nah, kita akan ada sisa 2 bagian. 2 bagian itu 2 bagian. Bu, suaranya putus-putus lagi, keluar lagi. Iya. Saya keluar lagi. Udah jelas ya? Oke, tadi kan kita dapat 16 bagian. Setelah kertasnya kita lipat 4 kali ya. Jadi 10-nya kita isi air. 10-nya kita isi air. 1 bagian kita isi gula. 3 bagian kita isi sampah kita. 3 bagian sampah ya. Jadi ada sisa 2 bagian. Itu adalah ruang tugas. Ya. Dan perlu dicermati juga gulanya. Tidak perlu dipanaskan dan dicairkan. Kita masukin aja ke air. Nanti kita aduknya di dalam air. Nah, kita larutkan di dalam air. Tuh ya, jangan dimasak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi teman-teman yang di rumah bisa mulai dari yang tadi paling kecil 500 ml air, 50 ml gula, kemudian 150 gramnya untuk sisa sampahnya. Itu bisa mulai paling kecil ya. Untuk botol aqua 1,5 liter juga nggak apa-apa. Ruang untuk gasnya lebih banyak nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian harus menunggu lagi, membeli lagi jirigen lebih lama lagi, kita mulailah dengan botol aqua yang mungkin ada di rumah ataupun di sampah tetangga. Kita bisa minta 1 dan mulailah membuat sesuatu yang berharga, karena pasti setiap hari kita masak, pasti ada sayur sisa yang tidak dipakai memasak, dan habis makan buah-buahan kita juga pakai untuk dijadikan ekoenzim. Itu sangat berguna. Tadi manfaatnya lebih dari 10, dan siapa yang ingin tahu lebih detail nanti bisa message kepada kami, silahkan ke Ibu Ivon langsung atau ke saya juga boleh, kami akan berikan detailnya ya. Oke, lanjutkan lagi Bu, tadi sempat terputus. Nah, jadi ekoenzim ini juga untuk tulang, organ binatang daging, itu tidak bisa kita campurkan. Sisa makanan yang sudah dimasak itu juga tidak bisa kita campurkan. Jadi sebenarnya ekoenzim juga membantu memperbaiki pola makan kita. Jadi kalau kita mau banyak punya ekoenzim, kita harus mengawali dengan kita mulai banyak makan sayur, makan buah, baru ada bahan untuk bikin ekoenzim. Ya, jadi harus dimulai juga dari pola makan kita. Kalau sehari-hari kita makannya nasi, telur kecap manis, nggak ada bahan buat bikin ekoenzim. Ya, jadi mulai dari pola makan kita juga akan diperbaiki. Lingkungan kita sehat karena kita pilah sampah. Tubuh kita juga sehat karena kita banyak makan sayur dan buah. Oke. Manfaatnya ada terakhir Bu, barangkali bisa di-sharing kepada teman-teman. Ada manfaat apa yang salah satu lagi bisa disebutkan di sini? Manfaatnya sih sebenarnya kalau kita bikin banyak-banyak, misalnya satu kompleks kita bikin semua gitu ya. Terus di dekat kompleks kita ada kolam atau danau yang kotor.
Baik. Halo? Halo, halo? Halo? Iya Bu, sudah jelas? Halo? Suaranya hilang Bu? Coba diulang. Halo? Suaranya nggak di sini? Ah, oke, sekarang ada. Oke, dilepas saja headsetnya ini. Nah, jadi Oh. kalau kita bikin rame-rame, ada kolam atau danau yang kotor, dekat-dekat kompleks kita, itu disiram, dituang ekoenzim sama ampas-ampasnya aja ke dalamnya, itu bisa menjernihkan danaunya. Gitu ya, yang tadinya bau mungkin gotnya atau apa kayak paritnya banyak minyak, bau gitu. Kita bikin ekoenzim banyak-banyak, kita tuang ke sana sama ampasnya, itu akan sangat membantu menetralisir dan menjernihkan air. Gitu ya. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan. Luar biasa ya Bu ya. Ya, sangat luar biasa ekoenzim ini. Dari sampah. Kalau saya baru mulai semprotkan itu dan dialirkan di RT, terutama di gang saya, memang baru 1 minggu ini sih. Dan kelihatannya harusnya lebih bersih sih airnya, saya perhatikan juga. Ya, itu pasti lebih bersih. Kita kalau mau bersihin pipa-pipa kita yang banyak minyak, misalnya di dapur kan biasanya cuci-cuci banyak minyak, boleh kita siramkan ekoenzim. Airnya ya, kalau jangan pampas ya nanti mampet di dalam ya. Jadi kita siramkan itu juga bisa membantu membersihkan pipa-pipa kita, nggak usah panggil tukang untuk bongkar, ganti pipa, nggak perlu. Jadi ya banyak manfaatnya ekoenzim. Kita mulai dulu dari buat, dan manfaat ekoenzim ini juga ada website resminya di enzimsos.com. Enzimnya pakai bahasa Inggris ya, enzimsos.com. Di situ juga banyak manfaat, cara buat dan sebagainya. Pertanyaan yang sering ditanyakan, berapa pH-nya dan sebagainya sudah ada di sana, bisa dibaca-baca. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Ivon. Mungkin pembicaraan kita cukup ya. Nanti akan ada setiap hari akan ada, jamnya mungkin berbeda-beda, sharing dari teman-teman yang sudah memakai ekoenzim. Mulai dari ekoenzim pemula, ada yang baru mulai beberapa bulan, ada yang berminat tapi baru mencoba memakai tapi bukan mencoba membuat, juga ada Bu. Nah, kemudian ada yang juga expert seperti Ibu, ya kan? Nah, terima kasih banget hari ini kita sudah sharing. Sayang tadi sempat terputus-putus, mungkin lain kali kita akan ulang lagi Ibu dengan Ibu Ivon, boleh? Mungkin untuk minggu depan, supaya teman-temannya lebih supaya lebih kerasa ya manfaatnya dan mereka akhirnya terinspirasi untuk membuat. Ya, boleh. Intinya kita buat ekoenzim, tujuannya adalah saya tidak membuat ekoenzim untuk menciptakan mukjizat ya, dalam arti bisa untuk ini itu. Awal saya hanya membuat ekoenzim di 2016 itu hanya karena saya terpanggil untuk mengolah sampah saya. Gitu aja. Setelah itu jadi, kalau saya nggak pakai banyak, saya pun buang ke parit. Saya kembalikan ke alam. Dan itu lebih bisa dicerna alam daripada hanya sekedar tumpukan sampah yang kita buang ke TPA. Oke, jadi kalau sampah organik yang lain dijadikan misalnya organik lain yang sudah kena minyak atau sisa makanan, biasa saya jadikan kompos. Jadi saya kalau ada tanah, saya kubur ke tanah, atau enggak saya menggunakan sistem kompos Takakura. Bisa di Google, nanti kalau mau bikin sistem kompos sendiri, bisa pakai sistem kompos Takakura namanya. Di rumah itu gampang juga dibuat sih. Itu ya. Jadi ya tujuannya kembali lagi, jangan cari membuat ekoenzim terus kita berusaha mencari mukjizat, tidak. Kita mau membantu bumi mengolah sampah. Itu tujuan utamanya. Jadi jangan bikin, buat aja dulu gitu. Yang penting jangan pakai gula putih. Gula pasir itu jangan. Pakai aja gula yang ada di pasaran, yang gula batok, pokoknya gula yang sealami mungkin lah. Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih waktu dan tempat semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join hari ini ya. Kita akan bahas lagi untuk private message juga boleh, silakan kepada teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, salam sehat semua.
Yo, salam sehat, lindungi bumi ya. Ya, sama-sama Bu. Yo.